Harga Xiaomi Mi A2 sekarang udah turun drastis ke 2,1 juta. Yang ngebuat si Xiaomi Mi A2 menjadi penantang yang bagus untuk si Redmi Note 7. Yuk langsung aja kita ke reviewnya. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. Oke deh, langsung aja kita ke yang pertama, yaitu ke harga dan speknya. Nah, jadi seperti yang tadi di intro, ini tuh harganya udah turun drastis banget dari 3,7 juta ke 2,1 juta. Untuk varian 4GB RAM dan internal storage 64GB, dan juga ini tuh udah garansi TAM. Nah, dengan harga segitu tuh kalian dapet Snapdragon 660 yang sayangnya tuh underclock, 6 inch Full HD Plus LTPS IPS display, gak ada NFC, Bluetooth 5 tapi juga nggak ada headphone jack, dan juga 3000 mAh baterai yang udah support Quick Charge 3.0. Oh ya, satu lagi, ini juga udah pakai Android One atau bisa dibilang udah pakai stok Android Experience. Sip, langsung aja kita moving on ke desain dan displaynya. Nah, jadi untuk si build belakangnya tuh ini terbuat dari metal. Biasanya kan HP zaman now itu terbuat dari kaca, tapi karena ini tuh HP setahun yang lalu, dia itu belakang itu masih terbuat dari metal. Dan menurut gue ini si desain belakangnya tuh benar-benar outdated dan ngebosenin. Karena banyak banget HP Xiaomi yang desainnya tuh sama persis kayak gini. Tapi walaupun desainnya ngebosenin, ini build quality belakangnya bagus banget, terbuat dari metal dan sangat rock solid. Dan kalau misal kita ke depan, dan untuk si fingerprintnya sendiri ini tuh masih belum pakai display yang pastinya. Dan untuk kecepatannya ini lumayan cepat, walaupun karena ini tuh pakai stok Android, jadi nggak secepat kalau pakai MIUI. Tapi untuk si akurasinya ini seakurat HP-HP Xiaomi lainnya. Dan kalau misalnya kita ke depan, di sini ada si layar yang 6 inch Full HD Plus display yang udah dibalut pakai Corning Gorilla Glass 5. Dan juga di depan juga ada Face ID. Dan untuk kecepatan Face ID-nya sendiri ini lumayan cepat. Sama halnya sama kayak tadi fingerprint, nggak secepat di MIUI, tapi ini lumayan cepat. Cuma kelemahannya tuh kalau misalnya kalian ingin pakai Face ID, kalian harus nge-swipe up buat nge-unlock-nya, jadi nggak bisa langsung masuk home screen. Dan untuk si kualitas layarnya sendiri, ini tuh punya warna yang cenderung lebih ke cool. Jadi bukan warm, lebih ke cool, jadi sedikit kebiruan. Tapi untuk si kualitasnya sendiri, untuk kelas IPS tuh ini udah sangat bagus menurut gue. Dia itu punya detail yang sharp, dia itu punya warna yang lumayan vibrant. Mirip-mirip kayak AMOLED. Itu yang bikin gue lumayan surprise. Dan untuk brightness-nya sendiri, dia itu bisa sampai 415 nits. Yang ngebuat visibility di bawah sinar matahari itu masih kelihatan walaupun kadang-kadang sedikit gelap kalau misal si cahaya mataharinya tuh langsung nyentor ke si layarnya. Dan untuk si responsif layarnya sendiri ini lumayan bagus. Cuma kalau misal lagi ngetik keyboard nih, misal kita ke Google dan ngetik keyboard, itu tuh kerasa kayak ada sedikit delay, sedikit aja. Mungkin kalau buat casual user nggak bakal kerasa, tapi karena gue itu sedikit perfeksionis, jadi kerasa sedikit delay. Tapi nggak seburuk yang kalian kira kok, ini delaynya tuh benar-benar minim. Oke, dan selanjutnya mari kita moving on ke si kameranya. Nah, jadi untuk kameranya tuh pakai setup dual kamera. Yang main kameranya tuh sebesar 12 megapiksel dengan f1.8 dan udah ada electronic image stabilization, tapi sayangnya belum ada optical image stabilization. Dan untuk secondary kameranya tuh sebesar 20 megapiksel dengan bukaan yang sama 1.8 yang berperan sebagai bokeh efek. Dan kalau misalnya kita ke depan, dia itu ada kamera depan yang sebesar 20 megapiksel dengan f2.2. Dan untuk si kualitas gambarnya sendiri, ini menurut gue salah satu keunggulan dari Xiaomi Mi A2. Gambar yang diambil tuh punya dynamic range yang bagus, warna yang vibrant, detail yang sangat bagus menurut gue di harganya karena sekarang udah 2 jutaan. Dan yang gue suka banget tuh ini hasil portrait mode-nya atau hasil bokehnya tuh ini benar-benar akurat, warnanya vibrant, dan juga pemotongannya tuh benar-benar rapih. Cuma ada satu kelemahan, yaitu low light fotonya. Karena di Mi A2 tuh nggak ada night mode, jadi kalau misalnya ngambil gambar di low light, dia itu gambarnya tuh cenderung gelap dan kurang detail. Oke, dan satu lagi, untuk videonya tuh bisa nge-record sampai 4K 30 fps. Cuma kalau nge-record sampai 4K, dia itu si electronic image stabilization-nya tuh bakal mati. Tapi ya guys, ini dia sampel videonya, nge-record pakai resolusi 1080p 60 fps.
Oke, dan selanjutnya untuk si gaming performance-nya, dia itu pakai Snapdragon 660. Snapdragon 660-nya tuh versinya tuh yang di underclock. Jadi si clock speed-nya tuh lebih rendah. Kenapa gue tahu? Karena kalau misalnya kita kan to the benchmark, nah ini bisa kita lihat si skornya tuh 126.000. Yang untuk harga segini tuh masih cenderung besar. Tapi kalau dibandingin dengan Snapdragon 660 yang asli, ini tuh skornya tuh 20.000 lebih kecil daripada Snapdragon 660 yang asli. Karena kalau misal di Redmi Note 7, dia itu skornya tuh 145 ribuan, karena dia itu pakai clock speed yang asli yaitu 2,2 GHz. Sedangkan gue curiga kalau misal di Mi A2 tuh dia itu diturunin ke 1,9 GHz. Walaupun kalau bisa kita ke Geekbench, dia itu masih ngasih tahu di sini 2,21 GHz. Tapi ya guys, untuk si performance sendiri, main game berat kayak PUBG atau Asphalt 9, dia itu masih bisa di settingan medium dengan frame rate yang playable, walaupun nggak sampai 60 fps. Dan untuk main game rhythm kayak Love Live, Idolmaster, ini HP nggak punya multi-touch issue. Cuma gue ngerasa tuh ada sedikit touch delay. Terutama kalau misal main lagu rhythm yang si note-nya tuh ada banyak banget, si touch responsive-nya tuh kerasa sedikit kejar-kejaran sama si note lagunya. Tapi kalau misal kalian cuma casual gamer, kalian pasti nggak bakal ngerasa deh touch delay kayak gitu. Karena touch delay yang ada di Mi A2 tuh dibanding sama kayak Mi Mix 2S atau di Pocophone F1, di sini tuh lebih minim. Oke, dan selanjutnya mari kita moving on ke si audio quality-nya. Pertama, mari kita ngomongin si headphone quality-nya. Seperti kita lihat di sini, dia itu sayangnya nggak ada headphone jack, jadi kalian harus pakai dongle 3.5 mm to USB Type-C. Tapi untuk suara si headphone quality-nya sendiri, dia itu punya suara yang clear, soundstage yang luas, dan juga ini yang bikin gue surprise, volumenya tuh bisa keras. Malahan gue bisa bilang dibanding dengan si Xiaomi Mi 9, ini tuh volume outputnya lebih keras dibanding si Mi 9. Dan untuk si sound signature-nya tuh lebih ke netral. Untuk si kualitas speaker sendiri, dia itu cuma ada mono, cuma di bawah doang. Di earpiece-nya tuh bukan berperan sebagai speaker, jadi cuma satu di bawah. Dan untuk kualitas speaker-nya tuh lumayan bagus, dia itu punya clarity yang lumayan bagus, suara yang lumayan clear. Cuma kalau misal di volume yang tinggi, gue ngerasa si suaranya tuh jadi sedikit sember. Tapi ya guys, untuk lebih detailnya, ini dia speaker testnya. Oke, dan selanjutnya untuk si user experience-nya. Yang menurut gue ini juga jadi salah satu selling point si Xiaomi Mi A2. Karena dia itu pakai stok Android dan juga dia itu pakai program Android One. Jadi bisa kita lihat di sini ada tulisan Android One. Yang artinya tuh kalau misal ada update dari si Google, ini tuh bakal lebih cepat dan juga dapat security patch lebih cepat dibanding MIUI. Nah, jadi bisa kita lihat di sini about phone, dia itu udah pakai Android Pie. Dan untuk pemakaian sehari-hari ini smooth banget karena si stok Android itu cenderung enteng. Nonton YouTube, browsing Instagram, multitasking itu nggak ada masalah sama sekali dan overall performance ini smooth banget. Dan seperti yang tadi gue bilang juga di awal, karena dia itu pakai Android One, software update di HP ini tuh udah terjamin. At least sampai 2 tahun support software update. Yang artinya HP ini tuh ada kemungkinan bisa dapat Android Q juga atau Android 10. Cuma sayangnya ada satu kelemahan dari HP ini yang bisa dibilang banyak HP Xiaomi yang punya kelemahan sama, yaitu DRM-nya atau Wi-Fi-nya. Dia itu masih pakai Wi-Fi L3, yang artinya buat kalian yang suka nonton Netflix, hanya bisa sampai standard quality atau 480p. Oke, dan untuk battery life-nya, dia itu kan punya baterai sebesar 3000 mAh yang udah support Quick Charge 3.0. Dan untuk charging time-nya tuh gue ngecas dari 15% sampai 100% tuh butuh waktu sekitar 1 jam 45 menit. Yang bisa dibilang nggak secepat HP-HP zaman now, kayak si Redmi Note 7. Tapi untuk harga 2,1 juta, ini charging speed-nya udah cenderung cepat. Dan untuk screen on time-nya sendiri bisa kita lihat di sini, dia itu punya standby time selama 18 jam. Yang lumayan bagus, tapi sayangnya tuh ini screen on time-nya cuma 6 jam. Karena si baterainya tuh yang kecil, cuma 3000 mAh, jadi dia itu punya screen on time cuma 5 jam 52 menit, atau kalau mau dibuletin cuma sekitar 6 jaman. Oke guys, untuk si konklusinya,
Overall untuk harga 2,1 juta, ini menurut gue HP termurah yang ngasih Snapdragon 660 dan juga 4GB RAM dan 64GB internal storage. Ya karena seperti kita tahu Redmi Note 7 itu harganya sekarang masih gila banget dan juga sedikit goib tuh si Redmi Note 7. Tapi ya balik lagi ke HP ini, menurut gue ini worth it banget. Kenapa? Karena dia itu punya build yang bagus walaupun sedikit ngebosenin, punya kamera yang menurut gue sangat bagus di kelasnya. Walaupun dia itu nggak ada kayak gimmick-gimmick 48 megapiksel, tapi ini ngambil gambar yang lumayan impresif loh di harganya. Setelah itu juga dia itu punya stok Android Experience dan juga Android One, yang pastinya bakal dapat update lebih cepat. Dan juga dia punya layar IPS yang menurut gue terbaik di kelasnya. Tapi ya guys, ini menurut gue HP yang bagus banget. Dan gue ngerekomen banget, apalagi sekarang tuh si Redmi Note 7 tuh masih langka banget. Dan kalau misal ada juga harganya tuh mahal banget. Jadi ya, ini menurut gue HP yang bagus, jadi alternatif buat kalian yang udah nunggu Redmi Note 7 lama banget, tapi nggak kebagian, kayak gue. Tapi ya guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ngomongnya terlalu cepet, atau kalau ada fitur-fitur yang kelewat. Jangan lupa like dan subs. Thanks for watching, we'll see you in the another video. Bye.